Sahabat YKB, berjumpa kembali dalam program Injil dalam Melodi bersama saya, Clarissa Giovanna. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lagu yang baru saya mainkan, yaitu dari NKB 17 yang berjudul Agunglah Kasih Allahku. Lagu Agunglah Kasih Allahku merupakan terjemahan dari lagu The Love of God. Lagu ini dikarang oleh Frederick M. Lehman. Frederick Lehman lahir di Jerman, namun ia pindah ke Amerika bersama dengan keluarganya saat dia berusia 4 tahun. Lehman belajar untuk menjadi seorang pendeta dan juga melayani sebagai pendeta di Iowa, Indiana, dan juga Missouri. Sepanjang hidupnya, ia banyak menulis lagu him. Pada awal masa pelayanannya, Lehman pernah menghadiri suatu pertemuan di mana ada seorang penginjil yang mengutip puisi yang kemudian diadaptasi menjadi bait ketiga dari lagu The Love of God tersebut. Puisi ini ternyata ditemukan terukir di sebuah dinding rumah sakit jiwa di Jerman beberapa ratus tahun yang lalu. Kata-kata tersebut diukir oleh seorang pasien yang tidak diketahui namanya dan yang telah meninggal. Ketika petugas akan menyiapkan ruangannya untuk pasien yang baru, mereka menemukan kata-kata tersebut telah tertulis di dinding itu. Puisi itu sangat menyentuh hati Lehman sehingga ia mencatatnya agar dapat terus dikenang hingga generasi-generasi mendatang. Meskipun melayani sebagai seorang pendeta, Lehman juga bekerja sebagai seorang pengusaha. Akan tetapi ia pernah kehilangan seluruh usahanya sehingga akhirnya ia bekerja sebagai buruh kasar di sebuah rumah pengemasan di daerah Pasadena, California. Pada tahun 1917, saat waktu istirahatnya, Lehman mengingat puisi yang pernah ia catat sebelumnya itu. Ia kemudian menambahkan lirik untuk bait pertama, bait kedua, serta refren, hingga akhirnya tersusunlah lirik lengkap dari lagu The Love of God yang dinyanyikan hingga saat ini. Lehman juga membuat melodi untuk lirik yang telah ditulisnya, yang kemudian diharmonisasi oleh putrinya bernama Claudia L. Mays. Lagu tersebut selanjutnya dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1919 dalam buku Songs That Are Different. Seiring berjalannya waktu, muncul pihak-pihak yang mempertanyakan bait ketiga tersebut, serta berpendapat bahwa kata-kata itu memiliki asal-usul yang jauh lebih awal dan pasien di rumah sakit jiwa itu hanya mengutip kata-kata tersebut. Setelah pencarian pada berbagai literasi, ditemukan bahwa kata-kata ini ternyata merupakan terjemahan dari sebuah puisi Yahudi berjudul Hadamut, yang ditulis pada sekitar abad ke-11 oleh Meir ben Isaac Nehorai. Inti pesan yang ingin disampaikan penulis adalah mengenai betapa luas dan agungnya kasih Allah yang tak terbatas dan melampaui pemahaman manusia. Sekarang mari kita lihat perbagian dari lagu ini. Pada bait pertama, liriknya adalah Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasihnya agunglah sang putra menjelma, dia mencari yang sesat dan diampuninya. Pada bait pertama, penulis membahas mengenai kasih Allah yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita ungkapkan melalui ucapan atau kata-kata. Tidak ada hal lain yang bisa disetarakan dengan besarnya kasih Allah tersebut. Dalam versi bahasa Inggrisnya, penulis menggambarkan besarnya kasih Allah dengan kalimat "It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell." Atau dalam versi bahasa Indonesianya, yaitu pada lirik "Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah." Selain itu, penulis juga menuliskan mengenai kasih Allah yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus bagi kita, orang percaya yang berdosa, sehingga kita bisa menerima keselamatan. Selanjutnya, pada bait kedua, liriknya adalah "Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur. Meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur. Namun kasihnya tetaplah teguh dan mulia, anugerah bagi manusia dijunjung umatnya." Bait yang kedua ini membahas mengenai kekekalan dan kebesaran kasih Tuhan.
Suatu saat nanti akan datang masa di mana segala kuasa di bumi itu akan runtuh, akan tetapi kasih Allah akan tetap ada melampaui waktu. Selanjutnya pada bait ketiga, liriknya adalah andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya. Andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya. Takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Bait ketiga ini membahas mengenai kasih Allah yang tidak terbatas. Penulis menggambarkan secara hiperbola bahwa semua sumber daya yang ada di bumi ini tidak akan cukup untuk menuliskan seluruh kasih Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata ataupun tulisan. Terakhir pada bagian refren, liriknya adalah "O kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya." Refren ini merupakan penegasan dari keseluruhan bait-baitnya yang menekankan kembali akan kasih Allah yang agung, kekal, teguh, dan juga mulia. Selain melalui lirik, pesan-pesan tersebut juga dipertegas melalui melodi dari lagu tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari kontur melodi lagu ini. Jika dilihat pada bagian bait, khususnya di 2 baris pertama, melodi lagu itu cenderung lebih rendah dan stabil. Contohnya pada baris pertama yang berbunyi demikian. Namun pada baris ketiga, melodi lagu ini mengalami lompatan yang cukup tinggi dibanding 2 baris pertama, yaitu ke not do tinggi. Dan selama baris ketiga dan keempat dari bait, ada banyak juga lompatan nada. Contohnya pada baris ketiga yang berbunyi demikian. Kontur melodi yang memiliki lompatan yang jauh ini digunakan untuk menggambarkan kasih Allah yang sangat luas dan tidak terbatas tersebut. Kemudian pada bagian refren, kontur melodi ini mengalami klimaksnya. Nada tertinggi di lagu ini yaitu do tinggi digunakan berkali-kali di bagian refren, terutama pada lirik "O kasih Allah" dan juga "Kekal teguh". Hal ini digunakan penulis untuk benar-benar menggambarkan keagungan kasih Allah tersebut. Ditambah dengan penggunaan chord subdominan atau chord keempatnya memberikan efek yang sangat megah pada bagian refren. Sahabat YKB, melalui lagu Agunglah Kasih Allahku, kita telah diingatkan bahwa kasih Allah begitu luas, agung dan tidak terbatas, bahkan melampaui pemahaman manusia. Jika kita peka dan mau melihat kasih-Nya, dapat kita temukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Namun puncak dari kasih Allah yang terbesar adalah dalam karya keselamatan, yaitu ketika Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Kiranya kebenaran ini tidak hanya kita pahami, tetapi juga kita hidupi setiap hari, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kita, kasih Allah semakin nyata dinyatakan kepada dunia. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, samudra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah
hijau